Pertempuran berskala besar yang terjadi dalam setahun terakhir, seperti Perang Rusia-Ukraina dan konflik Arab-Israel, telah menegaskan kembali pentingnya dominasi udara dalam peperangan modern. Kurangnya supremasi udara atau setidaknya keseimbangan kekuatan di udara merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam konflik-konflik besar tersebut. Meskipun demikian, serangan balik Ukraina yang bertujuan untuk membebaskan wilayah selatan yang diduduki Rusia, termasuk Crimea, telah mengubah dinamika konflik. Ukraina mampu membalikkan keadaan dengan menyerang balik ke wilayah Rusia, meskipun belum seluruh wilayah yang diduduki Rusia dapat dibebaskan. Ini menunjukkan bahwa walaupun Ukraina tidak memiliki dominasi udara mutlak, mereka dapat memanfaatkan pesawat tempur yang ada secara efektif untuk membalikkan situasi perang. Seperti yang dikatakan Charles Kupchan, saya rasa pihak Ukraina ingin membawa perang ini ke wilayah Rusia dan menunjukkan kepada rakyat Rusia bahwa mereka tidak kebal terhadap dampak perang ini. Mereka akan merasakannya dari hari ke hari. Kemampuan Ukraina untuk membawa perang ke dalam wilayah Rusia sendiri juga memberikan pesan kuat kepada rakyat Rusia. Di sisi lain, kekuatan penghancur Angkatan Udara Israel terlihat jelas ketika jet tempur dengan lambang bintang Daud di sayapnya menyapu Gaza, Lebanon, dan wilayah-wilayah yang dikuasai Hamas. Meskipun Hamas tidak memiliki pertahanan udara yang memadai, bahkan pesawat F-15 yang sudah berusia hampir 50 tahun masih menjadi elang perkasa yang tidak terkalahkan. Namun, isu yang menarik adalah jika Iran, yang memiliki sistem pertahanan udara modern berdasarkan sistem S-300 PM2 Rusia dan rudal M1 SEM, membantu Palestina. Iran telah mengumumkan kesepakatan untuk membeli pesawat tempur generasi ke-14, Su-35, dari Rusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Israel akan menanggapi perkembangan ini. Dan secara umum, apakah Barat memiliki pesawat yang mampu melawan senjata Rusia, Cina, dan Iran dengan setara? Kita akan membicarakannya di video hari ini. Berbicara tentang pesawat tempur modern Barat, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah F-35 Lightning II, pesawat tempur generasi kelima yang menjadi tulang punggung pesawat tempur penerbangan Amerika Serikat. Negara-negara NATO dan Israel itu adalah mesin berteknologi modern yang dibangun menggunakan teknologi siluman yang dipersenjatai dengan beragam persenjataan udara ke udara. Untuk memunculkan rudal dan bom berpemandu, apakah pesawat ini cukup untuk memastikan dominasi udara? Yang pertama-tama tidak ada petir meskipun namanya keras. Kecepatan maksimum F-35 relatif lambat, dan dalam mode afterburner, hal ini dengan cepat membuat mesin menjadi aus. Selain itu, dalam banyak hal, F-35 kehilangan sedikit visibilitas, hanya mencapai 1930 km per jam, atau Mach 1,6, tanpa afterburner. Sementara itu, pesawat tempur S-35 Rusia, yang juga merupakan pesawat tempur subsonik, memiliki kecepatan maksimum Mach 2,3 dan Mach 1,1 tanpa afterburner. Baik Rusia maupun Cina memiliki pesawat tempur generasi kelima, meskipun tidak sebanyak F-35, tetapi bersama dengan pesawat tempur generasi keempat mereka, hal ini tidak menjanjikan kehidupan yang tenang bagi pesawat Amerika, tanpa memperhitungkan pertahanan udara mereka. Sistem pertahanan udara Rusia, seperti S-400 dan S-500 yang terbaru, tidak akan dapat menyaksikan pesawat tempur F-35 terbang di wilayah tanggung jawab mereka. Ada kecurigaan yang sangat kuat bahwa radar mereka dapat mendeteksi pesawat siluman bahkan sebelum mereka dapat menggunakan senjata mereka terhadap pesawat tersebut. Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi situasi ini? Jawaban atas permasalahan ini adalah pengembangan jet tempur generasi ke-6 di AS. Pesawat-pesawat ini sedang dikembangkan dalam program Next Generation Air Dominance, atau disingkat sebagai NGAD. Semua produsen pesawat terkemuka AS, seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman, terlibat dalam program ini. Namun, baru-baru ini Northrop Grumman secara resmi mengumumkan pada tanggal 27 Juli 2023 bahwa mereka menarik diri dari program NGAD. Proyek SR-72 yang sedang dikembangkan oleh Lockheed Martin Aviation akan menunjukkan kemiripan dengan nama pesawat legendaris lainnya, yaitu SR-71 Blackbird.
Pesawat pengintai ketinggian tinggi ini menjadi mimpi buruk bagi pertahanan udara Uni Soviet yang dibangun pada tahun 1964. Mesin ini telah terlibat dalam berbagai konflik, mulai dari Perang Vietnam hingga konflik Yugoslavia pada tahun 1998, dan berhasil menembus wilayah udara Uni Soviet dan Rusia tanpa pernah ditembak jatuh. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik Mach 3,3 atau lebih dari 4.000 km per jam, melampaui kinerja SR-71 Blackbird yang sudah fantastis. Dalam pengembangan generasi ke-6 pesawat tempur, Lockheed Martin akan menggunakan Blackbird sebagai basis. Perusahaan ini akan meningkatkan kecepatan pesawat baru secara signifikan dibandingkan dengan kinerja SR-71. Pesawat SR-72 yang baru direncanakan akan dilengkapi dengan mesin jet aliran langsung hipersonik yang dapat menghasilkan kecepatan Mach 6 atau sekitar 7.350 km per jam, jauh melebihi kemampuan SR-71. Pertama-tama, kita harus mengatasi beberapa kesulitan teknis yang terkait dengan proyek ini. Karena GPV-RD menggunakan udara bertekanan super yang tidak sesuai untuk penerbangan berkecepatan rendah, desainer Lockheed akan menggunakan dua mesin jet yang dilengkapi dengan asupan udara umum. Mesin jet pertama cukup konvensional, dengan rencana untuk menggunakan teknologi unit tempur eksperimental Falcon 2 sebagai penggeraknya. Mesin ini akan digunakan saat pesawat lepas landas, hingga mencapai kecepatan Mach 3. Setelah itu, pesawat akan beralih ke penerbangan menggunakan GPW. Perbedaan terbesar dari pendahulunya bukanlah hal ini, tetapi fakta bahwa pesawat pengintai SR-72 dapat digunakan tanpa pilot. Saat ini, dua varian pesawat dianggap tidak berawak. Selain itu, pesawat tersebut akan mampu membawa satu set senjata ofensif, terutama rudal ringan baru. Karena saat diluncurkan dengan kecepatan Mach 6, mereka tidak perlu berakselerasi dan oleh karena itu menimbang muatannya. Salah satu tujuan dari pesawat hipersonik SR-72 yang baru tidak hanya untuk memberikan informasi intelijen yang diperlukan, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan militer negara tersebut. Menurut Kepala Program Hipersonik Brett Leland, pesawat hipersonik dengan rudal hipersonik akan mampu menembus wilayah udara yang dekat dengan penerbangan musuh dan menyerang serangan rudal di bagian benua manapun yang terbang ke tujuan dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut spesialis, kecepatan harus menjadi indikator kunci berikutnya dalam generasi baru seluruh dunia. Kecepatan penerbangan akan tetap menjadi prioritas selama beberapa dekade mendatang. Leland percaya bahwa teknologi ini akan menjadi sebuah permainan changer, membutuhkan perubahan dalam aturan permainan seiring dengan diperkenalkannya teknologi tipe siluman secara massal. Teknologi dulu memungkinkan pesawat terbang tidak terlihat jika tidak ada rudal pertahanan udara, atau rudal udara ke udara yang dapat mengejar ketertinggalannya. Menurut Brett Leland, SR-72 dengan kecepatan Mach 6 akan mampu memberikan waktu minimum bagi musuh potensial Amerika Serikat untuk membalas, serta mengejutkan mereka dengan efisiensi tinggi dalam penggunaan rudal hipersonik. Peluncuran rudal tidak memerlukan kecepatan roket pembawa, karena rudal tersebut bisa 6 kali kecepatan suara. Desain rudal akan jauh lebih ringan, tidak hanya dari segi bobot tetapi juga dari segi struktur roket. Jantung dari pesawat baru seharusnya seperti yang disebut dalam turbin terkunci berdasarkan siklus operasi gabungan. Ia akan menggabungkan teknologi mesin pesawat hipersonik HTV-2 yang dapat mencapai kecepatan Mach 20, yang merupakan kecepatan luar biasa 24.500 km per jam atau 15.220 mil per jam selama pengujian yang sedang dilakukannya. Laporan menyebutkan bahwa SR-72 akan mendapatkan dua mesin, yang masing-masing pada dasarnya akan menjadi mesin kembar. Setiap mesin akan menggunakan desain gabungan yang agak rumit, terdiri dari nosel dan saluran masuk udara yang terhubung ke dua sumber daya berbeda, untuk mencapai pengurangan yang signifikan dalam hambatan udara. Aerojet Rocket telah menghabiskan 7 tahun penuh bekerja bersama dalam desain mesin masa depan dan penampilan mereka. Sebagai bagian dari pengerjaan proyek ini, para insinyur dari kedua perusahaan telah berulang kali memutar otak untuk menemukan solusi yang sesuai. Dalam sebuah wawancara dengan majalah penerbangan terkenal,
Brad Leland menjelaskan bahwa pensiun dari Blackbird meninggalkan kesenjangan yang cukup mengesankan dalam pengembangan teknologi satelit yang sedang dibicarakan. Perangkat keras bukan hanya teknologi televisi, tetapi juga sistem manusia dan tak berawak, serta pengembangan pesawat hipersonik SR-72 yang baru dirancang untuk menutup kesenjangan ini. Artikel jurnal melaporkan bahwa salah satu syarat untuk pembuatan SR-72 adalah dengan mempertimbangkan persyaratan Departemen Pertahanan AS sebagai bagian dari program pengembangan senjata dan penelitian yang sebagian besar ditentukan oleh persyaratan ini. Insinyur terkunci berbagai aspek proyek dan waktunya. Menurut Leland, membangun SR-72 tidak akan memerlukan penciptaan teknologi baru yang mendasar. Pesawat multifungsi ini dijadwalkan untuk antar layanan pada tahun 2030. Pesawat SR-72 masa depan sudah memiliki tambahan pada nama, seperti yang biasa untuk semua pesawat. Jika SR-71 adalah Blackbird, maka SR-72 adalah Dark Star. Pada SR-72 Dark Star itulah pahlawan Tom Cruise, Kapten Peter, Maverick, Mitchell, dalam film Top Gun, Maverick, berakselerasi hingga kecepatan Mach 10. Sekitar 12.250 km per jam atau 7.600 mph. Siapa tahu, mungkin SR-72 yang asli akan mampu menembus Mach 10. Kita akan tunggu saja sampai tahun 2030. Tidak rahasia lagi bahwa Israel tidak mengembangkan pesawatnya sendiri, melainkan membelinya dari AS, seperti F-15, F-16, dan F-35. Hal ini memanfaatkan kehadiran banyak insinyur dan ilmuwan berbakat di Israel, yang mendedikasikan diri untuk meningkatkan modifikasi Israel secara signifikan. Pesawat terbaru yang diserahkan, F-35, tidak terkecuali di Israel, di mana dimodernisasi menjadi F-35I, yang disebut Rosh, yang berarti perkasa, dalam bahasa Ibrani. Kami yakin cerita yang sama akan terjadi dengan SR-72, bahkan bisa lebih baik lagi. Dengan catatan optimis itu, kami mengakhiri video kami. Terima kasih telah menonton, beritahu kami pendapat Anda tentang apa yang Anda tonton di komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami serta klik loncengnya agar tidak ketinggalan video baru tentang persenjataan modern. Kami harap hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa lagi.